Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih bisa diberi kesehatan dan juga keselamatan. Puji syukur juga kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin-tabiinnya, sampai ke kita semua. Semoga kita mendapatkan berkah dunia akhirat. Amin ya wahai rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri, saya dari kelas 25 IC3. Saya di sini akan menjelaskan tentang dimuliakannya manusia, dalil dimuliakannya manusia. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Jadi di sini kita ini adalah manusia yang paling sempurna. Allah menciptakan kita dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Allah simpan saripati itu ke dalam rahim perempuan. Kemudian Allah menjadikan dari saripati itu menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Kemudian dari tulang belulang itu kami bungkus lagi, Allah bungkus lagi dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang baik. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya rupa, dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, dalam dijelaskan juga dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi di sini Allah memuliakan manusia dengan cara Allah memuliakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Manusia diciptakan dengan fitrah dan potensi yang luhur. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka dari dataran dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan juga di sini Allah mengatakan bahwa manusia itu dimuliakan dengan cara apa? Dengan cara diberi rizki yang baik-baik, dengan diberinya kelebihan kepada masing-masing manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi Allah di sini memuliakan manusia dengan cara ditiupkannya roh, serta diberinya akal, diberikannya penglihatan, diberikannya pendengaran, dan diberikannya hati. Namun sangat sedikit sekali dari manusia-manusia kita yang bersyukur kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberi kelebihan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga
disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di sini setelah diberinya kelebihan akal dan hati, kita juga harus bertakwa gitu. Bertakwa itu adalah kelebihan manusia, karena makhluk-makhluk lain belum tentu bisa bertakwa. Kemuliaan manusia itu ditentukan juga oleh takwa untuk bagi sebagian manusia. Manusia juga dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin diri kita sendiri, sebagai pemimpin kelompok, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Hadisnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa kepada malaikat bahwa manusia akan dijadikan khalifah di bumi. Tugas khalifah ini adalah bukti kemuliaan manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dalam hadis juga Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia juga terletak pada hati dan amalnya, yaitu tentang yang tadi, sedikitnya manusia-manusia yang bersyukur ketika sudah Allah ciptakan dari saripati sampai menjadi daging sampai berbentuk kita sendiri. Kemuliaan manusia juga terletak pada hati amal manusia, bukan hanya kepada fisik atau kedudukannya saja. Jadi kesimpulannya adalah manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena kita itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita diciptakan dari tanah. Kemudian Allah juga memuliakan manusia dengan ditiupkannya ruh ke dalam diri kita sendiri. Dan juga kita diberi akal. Kita juga diberi penglihatan, pendengaran. Kemudian Allah juga memuliakan manusia diukur dengan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memuliakan manusia karena manusia adalah wakil atau wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau belibet gitu kan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.